Pembalasan menantu matri lokal. Bab 2. Pernikahan. Kediaman keluarga Alung, kota Tel Randai, Kerajaan Manak. Kalau keluarga Alung tidak bersedia segera melangsungkan pernikahan putri kalian dengan Saupin, maka kami keluarga Sisu akan melibatkan perguruan ilusi. Kalau itu tidak cukup juga, maka kami bahkan akan langsung melibatkan istana penarik raya. Gertak Tuan Saul sambil tersenyum sinis. Di hadapannya, tanpa pemimpin keluarga Alung, Alung Anhar menatap Tuan Saul dengan rahang terkunci serta terdengar bunyi geraham yang gemeletupan. Dia terlihat marah sekali dalam diamnya. Matanya memerah dengan pupil yang membulat. Sutian, hubungi pihak perguruan ilusi sekarang. Lanjut Tuan Saul dengan memerintahkan Sutian untuk menghubungi perguruan ilusi. Oke ayah, jawab Sutian singkat. Lalu dia mengeluarkan token geokomunikasi, bersiap menghubungi Su Yanjung, pihak dari perguruan ilusi yang sebelumnya pernah menyatakan tertarik dengan bakat Sutian, sehingga bermaksud merekrut Sutian menjadi murid di perguruan ilusi. Tunggu, saya setuju. Tiba-tiba Alung Anhar menghentikan Sutian. Dia sudah mempertimbangkan dalam diamnya. Dia bersedia berkompromi untuk menikahkan putrinya dengan Saupin. Dia tentu lebih memilih berkompromi demi menjaga keamanan keluarga Alung. Dia tahu betul kekuatan keluarga Alung. Walaupun keluarga Alung merupakan keluarga yang kuat di kota Tel Randai, ini tetapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan perguruan istana ilusi. Dia tidak mau keluarga Alung hancur pada kepemimpinannya. Sutian, Tuan Saul mengangkat tangannya, mengisyaratkan pada Sutian untuk berhenti. Siap ayah, Sutian menjawab dengan patuh. Nasib baik kamu sadar diri Tuan Alung. Ternyata kamu masih punya pikiran juga. Kalau tidak, maka aku pastikan keluarga Alung akan lenyap di muka bumi ini. Baiklah, jangan berlama-lama lagi. Kita laksanakan pernikahan anak kita sekarang juga. Tuan Saul berkata dengan dominan. Sementara Alung Anhar tidak bisa berkutik, terpaksa menyetujui pernikahan putrinya dengan putri Tuan Saul, yaitu Saupin. Walau awalnya dia yang berusaha untuk menjalin hubungan dengan keluarga Sisu ini melalui pernikahan, tetapi dia merasa sangat sakit hati saat melihat pengantin pria, yaitu Saupin dari keluarga Sisu, yang sekarang dalam keadaan sekarat. Mungkin akan segera mati. Apalah artinya pernikahan ini jika akhirnya suami dari anaknya mati seusai ijab kabul pernikahan. Tetapi apalah daya, dengan ancaman dari perguruan ilusi, keluarga Alung terpaksa mengikuti kemauan dari pemimpin keluarga Sisu, yaitu Tuan Saul. Sementara itu, di sudut ruangan tampak sesosok tergeletak tanpa bergerak-gerak dengan mengenakan pakaian rapi layaknya seorang pengantin. Tetapi pakaian itu bernoda merah darah di mana-mana, terkena darah yang keluar dari luka di sekujur tubuhnya. Jika diperhatikan wajahnya, ternyata sosok tersebut adalah Saupin. Dia masih dalam keadaan pingsan akibat mendapat pukulan brutal dari adiknya, Sutian. Pakaiannya sudah diganti dengan pakaian layaknya seorang pengantin. 3 hari sudah berlalu. Perlahan, Saupin membuka matanya. Dia mengernyitkan dahinya karena terasa sakit di sekujur tubuhnya. Darah mengalir di sudut mulutnya. Dia menyeka darah tersebut dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari cincin yang ada di jarinya. Saupin terkesiap dibuatnya. Itu adalah cincin pemberian kakek misterius
yang ditemuinya sepulang dari pasar beberapa hari yang lewat. Xiaopin tidak tahu cincin ini terbuat dari apa. Dia menduga ini mungkin dari tembaga atau mungkin dari timah putih. Dia tidak bisa memastikannya. Tampak cincin tersebut bernoda darah. Ini adalah darah di sudut bibir yang barusan diseka oleh Xiaopin. Tiba-tiba, cahaya yang dipancarkan cincin tersebut semakin kuat, sehingga menyilaukan mata Xiaopin. Pandangan Xiaopin menjadi putih. Kepalanya terasa sakit, dan terasa getaran di dadanya. Terasa seperti kejutan dari jarinya yang dipakaikan cincin tersebut, mengalir sepanjang tangan hingga sampai ke dadanya. Tiba-tiba jiwanya seperti melayang. Ada di mana aku? Dalam keadaan jiwa yang serasa melayang, Xiaopin melihat ke sekeliling. Tetapi dia tidak menemukan apa-apa selain bintang-bintang yang bertaburan. Sejauh mata memandang, terdapat hamparan luas yang seperti tidak bertepi. Apakah aku berada di surga? Berarti aku sudah mati. Batin Xiaopin yang bertanya-tanya. Dia tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba bisa sampai di tempat ini. Dia melihat ke sekeliling. Tempat ini terasa asing baginya. Saat ini, dadanya semakin bergetar kencang. Setelah beberapa saat, getaran mulai reda, berganti dengan timbulnya perasaan hangat. Semacam energi terasa di dada, mengalir ke dantiannya, lalu kemudian ada energi agung muncul di benaknya. Tiba-tiba kepalanya terasa sakit sekali. Ada sejumlah informasi memenuhi kepalanya. Dia mendapatkan bahwa alam yang dimasukinya ini adalah diagram bintang. Jadi wajar kalau sejauh mata memandang, yang tampak adalah ribuan bintang-bintang. Diagram bintang adalah harta karun yang tertinggi. Ada ribuan bintang yang berisi sarana keterampilan bela diri dan kultivasi yang tentu saja tidak terhitung jumlahnya. Xiaopin mendapatkan informasi bahwa alam diagram bintang ini merupakan tempat yang paling cocok digunakan untuk berkultivasi. Dia bisa menghancurkan bintang yang ada untuk mendapatkan sejumlah informasi dan sarana bela diri dan kultivasi. Setiap kali tingkatan kultivasinya mencapai tahap tertentu, dia bisa menghancurkan bintang tertentu dengan kekuatannya. Diagram bintang ini sudah menganggap Xiaopin sebagai tuannya, sehingga dia bisa memasuki dunia diagram bintang kapan saja. Xiaopin melangkahkan kakinya mendekati salah satu bintang yang terdekat dengannya. Dia menyalurkan ki ke tinjunya, lalu memukul bintang tersebut. Duar! Sebuah bintang pecah berkeping-keping dengan suara yang keras dan berbagai harta karun yang ada di dalamnya pun muncul. Xiaopin sangat bersemangat, melangkah maju untuk memeriksa harta yang didapatnya tersebut. Terdapat batu-batu spiritual yang bertumpuk seperti bukit. Xiaopin menerka ada ribuan batu spiritual kualitas unggul dan terdapat juga sejumlah eliksir. Di samping itu, dia menemukan ada sebuah batu giok di antara tumpukan tersebut. Xiaopin menghela napas dalam-dalam, lalu mengambil giok tersebut dan memeriksanya. Seketika muncul sejumlah informasi di dalam memori kepalanya. Ternyata batu giok ini berisi keterampilan kultivasi tingkat black, yaitu formula stoik, naga, dan gajah. Keterampilan kultivasi dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat klasik, black, gold, dan platinum. Tingkat klasik pada beberapa daerah disebut juga dengan tingkat kuning. Tingkat black disebut juga dengan tingkat hitam. Tingkat gold disebut juga dengan tingkat bumi. Sedangkan tingkat platinum disebut juga dengan sebutan tingkat surga. Xiaopin sangat bersemangat melihat ini semua. Lalu dia mengarahkan pandangan pada tumpukan batu spiritual. Batu spiritual sangat berguna untuk memberi asupan energi spiritual
yang tentu saja sangat cocok pada Xiaopin karena energi spiritual ini berguna dalam proses penyembuhan luka, selain berguna untuk membantu kultivasi seseorang. Xiaopin duduk bersila di dalam diagram bintangnya, lalu mulai menyerap sejumlah batu spiritual. Ajaibnya, luka-luka di sekujur tubuhnya mulai mengering dalam waktu yang singkat. Kemudian, dengan waktu yang cepat, luka-luka tersebut mulai menampakkan proses kesembuhan. Energinya pun pelan-pelan mulai pulih. Bahkan kekuatannya sekarang melebihi dari kekuatannya sebelumnya. Dia terus duduk bermeditasi, menyerap sejumlah batu-batu spiritual dan menyempurnakannya di dantiannya. Xiaopin kaget, tiba-tiba pembatas tingkatan kultivasinya mulai retak dan menipis. Tidak butuh waktu lama, akhirnya terjadi peningkatan pada kultivasinya. Terjadi terobosan. Tahap ketiga, dunia sihir. Tahap keempat, dunia sihir. Tahap kelima. Tahap keenam. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Xiaopin sudah mencapai tahap ke-9, dunia sihir. Walaupun belum bisa menerobos sampai tahap dunia Qi, tetapi sudah bisa mencapai tahap ke-9 puncak dunia sihir. Itu sudah sangat membuat Xiaopin menjadi terkaget-kaget dan penuh sukacita. Langkah berikutnya, dia tinggal menggunakan pil spiritual dan rutin berkultivasi untuk meningkatkan ranahnya, sekaligus untuk mempercepat proses penyembuhan luka-luka pada tubuhnya. Bakat kultivasi dan kemampuanku telah ditingkatkan oleh diagram bintang ini. Kedepannya, aku bukan lagi seorang pecundang. Tidak akan kubiarkan lagi orang menganggapku sebagai seorang pecundang. Akan kubuat mereka menyesalinya jika masih menganggapku sebagai pecundang, gumam Xiaopin dalam batinnya. Kemudian dia keluar dari diagram bintang dan perlahan membuka matanya. Xiaopin melihat dia terbaring di sebuah tempat tidur. Bola matanya mengitari ruangan yang tidak dikenalnya. Xiaopin terbatuk beberapa kali. Dadahnya masih terasa sedikit sakit dan sesak. Walaupun dia sudah banyak menyerap batu spiritual di dalam diagram bintang, tetapi lukanya masih belum sembuh total. Syukurlah kamu sudah bangun. Seorang wanita seusia Xiaopin berjalan memasuki ruangan. Xiaopin mengenali wanita tersebut. Dia adalah putri dari keluarga Alung. Parasnya cantik, kulitnya putih, tetapi sebagian wajahnya ada tanda lahir berwarna merah kehitaman, menutupi separuh dari wajahnya. Tanda lahir ini membuat parasnya menjadi jelek secara keseluruhan. Wanita ini menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya. Namun, tanda merah kehitaman masih terlihat sedikit karena tandanya menutupi sebagian wajahnya hingga sampai ke sebagian lehernya. Di mana ini? Sudah berapa lama aku di sini? Xiaopin bertanya sambil berusaha bangkit untuk duduk. Setelah dipukuli adiknya, Su Tian, hingga tak sadarkan diri, dia tidak ingat kejadian berikutnya karena dia sudah dalam keadaan pingsan. Kamu sekarang berada di rumahku, kediaman keluarga Alung. Kamu sudah 3 hari tidak sadarkan diri, jawab wanita itu dengan suara yang enak didengar telinga. Suaranya halus dan merdu. Menilik dari suaranya dan sebagian wajahnya, Xiaopin berpikir bahwa Meina ini sebenarnya berparas cantik. 3 hari yang lalu,
keluargamu membawamu kemari. Kamu saat itu sudah dalam keadaan pingsan. Mereka memaksa keluargaku menikahkanmu denganku. Awalnya, ayahku menolak, tetapi dengan ancaman dari ayahmu yang membawa-bawa nama perguruan ilusi, ayahku terpaksa menyetujuinya. Meina menjelaskan semua yang dia ketahui dari kejadian sebelumnya. Xiaopin sudah memahami gambarannya setelah mendengar penjelasan dari Meina. Ayahnya tentu khawatir jika Xiaopin sampai meninggal sebelum dilangsungkannya pernikahan. Maka, mau tak mau, pengantin prianya adalah Sutian. Jika Sutian menolak, maka keluarga Alung juga kemungkinan tidak akan bersedia memberikan sejumlah uang dan teknik rahasia keluarga Alung yang sudah mereka janjikan. Sebenarnya, pemikiran Xiaopin ini sangat tepat. Tuan Saul tentu mengkhawatirkan keadaan itu, sehingga dia memaksa menikahkan Meina dengan Xiaopin yang dalam keadaan sekarat. Setelah menerima hadiah yang dijanjikan oleh keluarga Alung, Tuan Saul tentu tidak peduli lagi dengan keadaan selanjutnya. Dia tidak peduli dengan keadaan Xiaopin setelah itu. Bahkan dia akan merasa senang jika Xiaopin benar-benar meninggal. Keluarga Sisu akan terbebas dari rasa malu karena memiliki putra yang pecundang. Meina memang memiliki status yang rendah di dalam keluarga Alung. Akan tetapi Alung Anhar, kepala keluarga Alung, tidaklah bodoh. Keluarga Alung hanya berniat memiliki hubungan dengan keluarga Sisu yang kedepannya berpotensi akan menjadi keluarga yang kuat dengan sokongan Sutian sebagai murid perguruan ilusi. Jadi, apa gunanya menikahkan Meina dengan orang yang sekarat? Dan jika sampai Xiaopin mati, maka hubungan keluarga Alung dan keluarga Sisu juga akan terputus. Pada akhirnya, di bawah ancaman dan intimidasi keluarga Sisu, keluarga Alung terpaksa mengikuti kemauan keluarga Sisu, walau hati tidak rela dan serasa hampir muntah darah saat memikirkan keadaan yang rumit ini. Apakah kamu merawatku selama ini? Ya, jawab Meina singkat dengan sedikit mengangguk. Lalu kemudian menundukkan kepalanya layaknya seorang gadis kecil yang pemalu. Terima kasih, ucap Xiaopin dengan tulus, tersentuh dengan kebaikan yang telah diberikan gadis ini. Sama-sama, Meina menjawab, lalu lanjut berkata, "Apa kakak mau makan sekarang? Saya akan mengambilkan makanan untukmu." Xiaopin menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Meina pun pergi untuk mengambil makanan. Sementara menunggu Meina kembali, Xiaopin menggeleng-gelengkan kepalanya mengingat apa yang telah dia alami. Raut wajahnya menyiratkan kekecewaan yang mendalam pada keluarganya, keluarga Sisu. Walaupun dia menyadari selama ini dia tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh keluarganya, tetapi dia juga tidak habis pikir dengan perbuatan keluarganya pada dirinya. Keluarga Alung tidak mengundang para tetangga dan kerabat dalam pernikahan ini. Bahkan mereka terkesan menutupinya. Hanya keluarga inti dari keluarga Alung yang hadir pada acaranya. Setelah proses pernikahan selesai dilaksanakan, keluarga Alung langsung menempatkan Xiaopin di dalam ruangan terpencil yang berada jauh di belakang kediaman utama keluarga Alung, yang sekarang ditempati oleh Xiaopin. Setiap hari hanya Meina yang selalu setia menjaga Xiaopin, membersihkan Xiaopin yang selalu mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya, mengganti pakaiannya dengan yang bersih,
meneteskan air bubur ke bibir Xiaopin untuk menjaga supaya bibir dan tenggorokannya tidak kering, serta mengurangi dehidrasi. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Mau rasanya dia menyuapi Xiaopin dengan bubur ataupun nasi, tetapi berdasarkan pengetahuan yang dia dapatkan dari guru bela dirinya di keluarga Alung, bahwa orang yang dalam keadaan pingsan, organ pencernaannya mengalami disfungsi atau mengalami penurunan fungsi organ, tidak bisa mengunyah makanan dengan normal, juga tidak bisa menelannya. Tentu saja di zaman mereka ini belum mengenal adanya infus. Jadi yang dia lakukan hanya menetesi bibir Xiaopin dengan air bubur sedikit demi sedikit. Hanya keajaiban yang diharapkannya. Sutian, kamu tidak menganggapku sebagai saudaramu, sungguh, sehingga memukulku dengan kejam. Kalau bukan karena keberuntunganku, pasti aku sudah tinggal nama sekarang. Batin Xiaopin sambil mendesah. Dia merasa sangat sedih dan kecewa. Lalu dia mengalihkan pandangannya pada cincin yang melingkar di jari tangannya. Ternyata cincin yang diberikan oleh kakek misterius yang ditolongnya 3 hari yang lalu bukan sembarang cincin. Xiaopin merasa beruntung sekali punya cincin ini. Kalau bukan karena diagram bintang yang dihasilkan oleh cincin ini, dan jika bukan karena dirawat oleh Meina, mungkin dia sekarang sudah tidak bisa melihat dunia ini lagi. Kalaupun masih hidup, dia pasti akan menjadi orang yang cacat karena sekujur tubuhnya mengalami luka-luka dan tulangnya hampir remuk semua. Suatu saat aku akan membalas kebaikan Meina, batin Xiaopin. Mari saya bantu makannya. Dimakan buburnya mumpung masih hangat. Meina datang dengan membawa semangkok bubur di tangannya. Dia masak bubur setiap hari, berharap Xiaopin segera sadar dari pingsannya. Berhubung Xiaopin belum bangun-bangun, dia hanya meneteskan airnya saja, sedangkan buburnya dia makan sendiri. Biar saya sendiri. Saya sudah kuat kok. Xiaopin menjawab dengan canggung. Memang saat ini tenaganya sudah mulai pulih, walaupun baru sedikit dan masih terasa lemah sekali. Baiklah, ini. Meina memberikan bubur kepada Xiaopin. Syukurlah kalau kamu sudah membaik. Aku mengolesi lukamu setiap hari dengan minyak ramuan keluarga kami. Minyak but-but. Minyak but-but? Keluarga Alung memiliki minyak ajaib itu. Minyak but-but sangat langka, jarang sekali yang memilikinya. Xiaopin berkata dengan kaget. Meina menganggukkan kepala menjawab pertanyaan Xiaopin. Aku akan pergi ambil air minum dulu. Meina berkata dengan lembut. Iya, terima kasih ya. Xiaopin menjawab sambil menganggukkan kepalanya sedikit. Meina, di mana pecundang keluarga Sisu itu? Belum sempat Meina keluar dari ruangan, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah luar kamar. Meina dan Xiaopin kaget. Kak Ayi, gumam Meina setelah mengenali suara orang yang berteriak dari luar. Bersambung.